Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Atomik. Kali ini kita akan belajar buat augmented reality berbasis Android. Aplikasi yang kita gunakan adalah Unity Game Engine yang dikombinasikan dengan Vuvora SDK. Aplikasi yang kita buat nanti yaitu augmented reality pakaian adat, di mana nanti augmentednya tidak hanya sekedar memunculkan objek 3 dimensi, melainkan kita juga dapat berinteraksi dengan menekan tombol-tombol ini. Tombol-tombol 3 dimensi ini bisa dilihat, ini adalah tombol 3 dimensi. Ini adalah tombol 3 dimensi. Saya coba jalankan. Saat kita menekan tombol-tombol ini, maka akan keluar objek 3D-nya beserta suara. Pakaian adat Banten, pakaian adat Nusa Tenggara Barat, pakaian adat Nangro Aceh Darussalam. Ya, kurang lebih seperti itu hasilnya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Unity teman-teman Atomic diinstal, kemudian siapkan Vuvora SDK, masuk ke website developer.vuvoria.com, kemudian tekan tombol download. Teman-teman harus registrasi terlebih dahulu untuk mendownload SDK-nya. Terus lisensi agreement, tarik ke bawah, terus klik I agree, maka akan download secara otomatis. Setelah Vuvoria siap, selesai terdownload, kita kembali ke Unity, kemudian kita buat new project. Kita pilih folder projectnya. Kita buat tutorial pakaian adat. Ya, select folder, create. Ya, project berhasil kita buat. Kemudian kita setting projectnya, masuk ke file, build setting. Kita pindah dari PC Mac and Linux standalone ke Android. Kita switch platform, kemudian player setting. Kemudian company name kita buat Atom, dan produk name-nya kita buat AR pakaian adat. Lalu kita ke resolusi and presentasi, bagian default orientation-nya kita ke landscape light, lalu ke other setting, bagian bundle identifier kita ganti ke com.atom.ar pakaian adat. Ini adalah settingan utama untuk membuat aplikasi Android di Unity. Oke, selesai setting projectnya, kita import Vuvora SDK yang sudah kita download. Kita klik 2 kali. Import. Ya, selesai diimport. Selanjutnya, kita siapkan marker atau gambar yang akan dijadikan objek untuk mengeluarkan 3 dimensinya. Kita masuk ke Target Manager, kembali ke website, masuk ke Target Manager. Kemudian kita buat database. Kita create database di sini. Tuliskan nama database-nya. Kemudian tekan tombol create. Saya sudah buat database-nya. Kemudian siapkan gambar yang teman-teman untuk dijadikan marker. Di sini saya sudah siapkan satu gambar dan teman-teman bisa download di halaman fanpage Atom, nanti bisa di-download. Caranya adalah setelah gambar disiapkan, teman-teman Atomic klik tombol Add Target. Sini dinamakan marker. Kemudian
target type single image, width-nya kita isi 50, kemudian masukkan gambar di sini, kemudian tekan tombol add, maka akan masuk ke dalam database tutorial. Perlu diingat, gambar harus memiliki rating yang banyak, maksimal 5 bintang. Semakin banyak rating berarti semakin sensitif gambar tersebut untuk terekam kamera. Setelah berhasil di-download, setelah berhasil ditambah, kita teman Atomic centang, kemudian download, klik tombol download selected target, pilih Unity Editor, kemudian create. Tunggu sampai mendownload otomatis. Ya, sudah berhasil download. Kemudian kita klik kanan dan show in folder, klik 2 kali. Ya, tampil seperti ini, kemudian import. Ya, berhasil diimport. Sekarang masuk ke tahap implementasi. Di bagian tab hierarki, hapus main kamera. Kemudian di bagian project, tab project, masuk ke all perfect, lalu drag AR kamera, kemudian drag juga image target. Jadi image target dan AR kamera sudah berhasil masuk. Kemudian kita setting AR kameranya. Kita setting turun ke bawah. Kita centang don't ask for play. Kita centang. Kemudian keep AR camera alive. Kita centang. Load dataset tutorial juga kita centang. Dan aktif kita centang. Oke, kamera sudah disetting. Kita setting untuk image target. Bagian dataset kita pilih tutorial. Ini menyesuaikan dengan database yang kita buat tadi di vuforia.com. Terus image target kita pilih. Di sini marker akan tergantung jumlahnya dengan jumlah marker yang teman-teman buat. Di sini ya bisa terlihat markernya sudah masuk dalam image target, tapi di bagian game, tab game terlihat sangat kecil karena marker jauh dari kamera. Posisi kamera di sini, markernya di sini. Bagaimana cara mendekatkannya? Caranya mudah. Drag AR kamera ke image target, kemudian dari image target bagian tab inspector, transform, klik reset posisi. Nah, maka posisi AR kamera akan berada persis dengan image target, di tengah-tengah image target. Setelah di tengah-tengah, kita tarik ke atas. Kita jadikan posisinya dari samping, kita tarik ke atas, kejauhan, tarik ke bawah lagi, tarik ke atas sampai enak dilihat. Ya, saya kira cukup. Terus karena posisinya masih di dalam hierarki image target, AR kamera perlu kita keluarkan lagi. Ya, sudah keluar. Kemudian untuk sampel, sebelum kita masukkan objek 3D yang sesungguhnya, kita masukkan coba cube. Kita masukkan cube. Kemudian kita masukkan ke image target. Cube-nya ini kita masukkan ke image target. Karena cube termasuk bagian dari 3D yang akan keluar saat image target terdeteksi, maka cube ini harus di dalam hierarki image target. Bisa dilihat, kalau misalkan image target posisinya jauh dari, kalau misalkan cube posisinya jauh dari image target, cube harus kita reset posisi juga seperti kamera tadi. Reset posisi, kemudian
kita perbesar. Ukurannya terlalu kecil, kita perbesar. Kita tarik. Ya, segini. Ini terlalu kecil, gini. Ya, sudah cukup. Kita angkat ke atas, posisinya masih di tengah. Ya, kurang lebih seperti ini. Sudah masuk. Posisi di bagian skin, tab skin terlihat cerah, tapi posisi di kamera terlihat gelap. Kenapa? Karena kita belum menambahkan directional light, cahaya virtual. Kita tambahkan di bagian create directional light. Setelah semuanya selesai, untuk augmented reality sederhana sudah kita buat. Tinggal nanti bagaimana cube ini kita ganti menjadi objek pakaian adat. Ya, kemudian kita save scene. Kita buat folder khusus namanya scene. Dan perlu diingat, scene ini harus berada di dalam folder project, kemudian folder asset. Kita kasih nama main scene. Bagaimana untuk mengcompile? Caranya gampang. Tinggal menu file, build setting, kemudian build. Namun kita perlu Android SDK, dan Android SDK tersebut tidak seperti Android SDK normal. Perlu kita setting. Untuk itu, tetap ikuti tutorial ini dan sampai jumpa. Thanks for watching.